Walaupun dikenal oleh masyarakat luas sebagai revolusioner di Kuba yang membantu Fidel Castro dalam menggulingkan pemerintahan diktator Fulgencio Batista, namun sejatinya Che Guevara bukanlah kelahiran Kuba. Dia bahkan tidak mempunyai leluhur yang berasal dari tanah Kuba. Dia adalah asli orang Argentina dengan sedikit darah Irlandia dan Spanyol. Lebih dari 2 dekade ini potretnya dengan berbarit hitam dan berambut gondrong menghiasi dinding-dinding kamar anak muda di hampir seluruh dunia. Apa saja yang sudah dilakukannya sehingga begitu banyak orang yang memujanya? Pada video saya kali ini, saya akan mengupas tuntas tokoh pejuang revolusioner Kuba, yaitu Ernesto Guevara de la Serna, atau lebih dikenal sebagai Che Guevara. Daripada penasaran, langsung saja yuk ikuti kisahnya sampai selesai. Che Guevara memiliki nama lahir Ernesto Guevara de la Serna dan kelak namanya lebih dikenal sebagai Che Guevara. Dia lahir pada tanggal 14 Juni tahun 1928 di Rosario, sebuah kota besar di Provinsi Santa Fe, Argentina. Dia adalah anak tertua dari 5 bersaudara dan terlahir dari keluarga Argentina kelas menengah. Ayahnya bernama Ernesto Guevara Lin, seorang dokter berdarah Spanyol dan Irlandia. Sedangkan ibunya bernama Celia de la Serna y Llosa. Dalam keluarganya Guevara biasa dipanggil dengan nama Ernestito, yang artinya Ernesto kecil. Ayah Guevara adalah pendukung setia faksi Republik dalam Perang Saudara Spanyol dan sering menjamu veteran kaum Republik yang lari mengungsi ke Argentina pasca kekalahan mereka menghadapi kaum nasionalis dalam Perang Saudara Spanyol. Dari situ terlihat bahwa Che Guevara tidak memiliki leluhur di tanah Kuba dan bahkan bukan warga negara Kuba sebelum revolusi Kuba terjadi. Nama Che sendiri berasal dari bahasa Indian Guarani yang tersebar di Argentina. Sebenarnya kata Che hanyalah istilah sapaan akrab saja yang artinya kira-kira, "Hai kawan" atau "Hey you". Di waktu itu kata Che menjadi sapaan akrab antar kawan di Argentina. Dan bahkan bergeser maknanya menjadi sebutan untuk orang yang berasal dari Argentina. Ada 2 spekulasi mengapa Che Guevara menggunakan kata Che dalam namanya. Yang pertama, untuk menunjukkan asal dirinya dari Argentina. Dan yang kedua, untuk memposisikan dirinya sejajar dengan kaum tertindas di Amerika Selatan sebagai seorang kawan. Sejak usia 2 tahun, Che Guevara telah mengidap asma yang diderita sepanjang hidupnya. Kondisi kesehatan Guevara yang demikian membuat orang tuanya kemudian pindah di daerah yang lebih kering. Mereka ingin Guevara sehat, dan daerah yang dipilihnya adalah daerah Alta Gracia di Cordoba. Namun sayangnya kesehatan Guevara tetap tidak kunjung membaik. Sejak masih muda, Guevara terlihat begitu peduli dengan kaum miskin dan selalu memprotes ketidakadilan yang terjadi di sekitarnya. Guevara tumbuh sebagai seorang pemuda yang selalu berontak dengan ketidakadilan dan penderitaan yang diderita orang lain di sekitarnya. Jadi jiwa pemberontak sudah ada dalam dirinya sejak masih muda. Guevara tergerak hatinya oleh para pengungsi perang sipil Spanyol yang juga merupakan rentetan krisis politik yang parah di Argentina. Hal ini meninggalkan pengaruh yang dalam di benak pria muda yang memiliki minat baca yang sangat besar ini. Ibunya adalah sosok yang dominan dalam kehidupan Che Guevara. Ketika Guevara masih kecil, sebagian besar pendidikannya diajarkan di rumah oleh ibunya, terutama belajar membaca dan menulis. Pada usianya yang begitu muda, Guevara telah menjadi seorang yang hobi membaca. Hobi membacanya tumbuh karena ibunya Celia de la Serna amat berminat di bidang sastra. Ia ingin anaknya menyukai membaca. Celia tidak hanya mengajari anaknya tentang huruf, ia mengajari kosakata yang hidup. Dari ibunya lah pertama kali Guevara mengenali bahwa di balik aksara ada kehidupan. Di usia 12 tahun, Guevara banyak membaca literatur tokoh dunia di ruang perpustakaan ayahnya.
Dan ada satu buku yang amat menarik perhatiannya. Sebuah buku berbahasa Spanyol terjemahan dari bahasa Jerman. Judulnya adalah Das Kapital, karangan Karl Marx. Dengan minat baca yang demikian tinggi, telah menjadikannya tumbuh sebagai seorang pemuda yang cerdas. Dengan membaca buku, dia juga mengetahui tokoh-tokoh revolusioner dunia seperti Karl Marx, Engels, dan Sigmund Freud adalah figur yang sering dibacanya. Sosok-sosok inilah yang kemudian membangun karakternya menjadi pejuang revolusi Marxis Argentina dan pemimpin gerilya Kuba. Selain membaca, Che Guevara juga menaruh minat besar pada matematika, sosiologi, sejarah, ilmu politik, arkeologi, teknik, olahraga catur, filsafat, dan karya sastra, baik puisi maupun pemikiran dari para pemikir terkenal. Untuk melanjutkan tingkat pendidikan dasarnya, Guevara kemudian dimasukkan ke sekolah menengah pertama di Colegio Nacional de Funes di Cordoba pada tahun 1941. Walaupun Guevara mengidap asma yang akut di sepanjang hidupnya, tetapi ia tumbuh dengan keunggulan atletik dan berbagai bidang kegiatan olahraga. Dia menyukai olahraga renang, sepak bola, golf, dan rugby. Selain itu, dia juga menjadi seorang pesepeda yang tidak kenal lelah. Maka tidaklah heran jika di sekolah ini dia mendapat nilai terbaik di bidang sastra dan olahraga. Terjunnya Guevara ke kancah perjuangan rakyat berawal saat dirinya melihat para pengungsi perang sipil Spanyol akibat rentetan krisis politik di Argentina. Krisis yang kemudian semakin memuncak di bawah pemerintahan diktator fasis Juan Perón. Kondisi ini membuat hati Guevara tergerak untuk melakukan perlawanan. Terlebih lagi, Juan Perón merupakan pemimpin yang paling ditentangnya. Namun Guevara masih terlalu muda untuk terjun langsung ke dunia politik dan memimpin rekan-rekannya untuk melawan kapitalisme. Karena dia masih muda, maka dia tidak bergabung dalam gerakan pelajar revolusioner. Minat politiknya saat itu masih sangat sedikit, dan itu akan dipelajarinya saat nanti dia menuntut ilmu kedokteran di Universitas Buenos Aires. Setelah lulus dari sekolah pendidikan menengah pada tahun 1948, Guevara mendaftar di Universitas Buenos Aires dan mengambil jurusan kedokteran mengikuti jejak ayahnya. Kepeduliannya yang tinggi dan hasratnya untuk selalu lebih dekat dengan kaum miskin mendorongnya untuk melakukan 2 perjalanan panjang yang akan sangat mengubah caranya memandang dirinya sendiri dan kondisi ekonomi di Amerika Latin pada masa itu. Perjalanan pertamanya dia lakukan seorang diri di tengah liburan kuliahnya dengan sepeda yang dia pasangi sendiri dengan motor penggerak kecil sejauh 4.500 km mengelilingi provinsi-provinsi pedesaan di utara Argentina pada bulan Januari tahun 1950. Guevara tiba di San Francisco del Canar, dekat Cordoba, menemui seorang teman dekat sekaligus pelatih rugbinya yang menjadi dokter dan mengelola pusat pelayanan penderita kusta di sana, yaitu Alberto Granado Jimenez. Di sana Guevara terharu melihat penderitaan para pasien kusta, dan peristiwa itu yang menjadi pendorong bagi Che Guevara untuk mengikuti Granado menjadi tenaga medis sukarelawan bagi penderita kusta di San Pablo, Peru pada akhir tahun 1951. Dia melanjutkan perjalanan keduanya, dan kali ini dia mengajak serta temannya, yaitu Alberto Granado Jimenez. Untuk perjalanan ini, Guevara mengambil cuti kuliah selama 1 tahun. Perjalanan kedua ini dimulai pada bulan Januari tahun 1952 dengan menggunakan sepeda motor Norton 500 cc buatan tahun 1939 yang diberi nama La Poderosa II dan akan menempuh jarak sekitar 8.000 km. Perjalanan kedua Guevara ini melintasi wilayah Argentina, Chili, Peru, Ekuador, Kolombia, Venezuela, Panama, Miami, lalu kembali ke Buenos Aires. Ketika sedang melakukan perjalanan di Chili, Guevara sangat marah setelah melihat kondisi para pekerja di tambang tembaga Chuquicamata yang berlokasi di Gurun Atacama. Sebuah pertambangan tembaga milik sebuah perusahaan tambang asal Amerika Serikat yang bernama Anaconda Copper Mining Company.
Guevara begitu tersentuh dan marah melihat kondisi para pekerja tambang tersebut. Mereka diperlakukan sangat tidak manusiawi oleh perusahaan. Bahkan ada di antara mereka yang sudah beberapa bulan tidak menerima upah kerja dari perusahaan. Sementara yang lain adalah penambang liar yang selalu dikejar oleh petugas dari perusahaan tambang tersebut. Mereka hidup begitu memprihatinkan, bahkan tidak memiliki selimut untuk melindungi dari hawa dingin. Padahal suhu di gurun Atacama pada malam hari sangatlah dingin. Mereka tinggal di kamp-kamp darurat yang berubah seperti sebuah perkampungan kumuh dengan kehidupan yang sangat tidak layak. Mereka melanjutkan perjalanan ke Peru dan menyempatkan diri mengunjungi Machu Picchu di pegunungan Andes. Sepanjang perjalanan, Guevara tersentuh oleh kemiskinan yang teramat sangat di daerah pedesaan terpencil, di mana petani keturunan bangsa Inca yang dulunya besar, kini hanya bekerja sebagai buruh upahan di sebidang kecil tanah yang dimiliki oleh tuan tanah kaya. Kemiskinan yang endemik dan penindasan terhadap kaum papa inilah yang membuat Guevara tergerak hatinya untuk memperjuangkan nasib mereka. Selama perjalanan, mereka mengandalkan keramahan orang-orang yang mereka temui di sepanjang perjalanan. Seperti saat motor mereka mogok, Guevara memberhentikan truk untuk meminta tumpangan ke tujuan berikutnya. Dalam perjalanan menumpang truk dengan orang-orang keturunan Indian dan hewan ternak mereka mulai membangun persaudaraan dengan penduduk asli yang dalam bahasa setempat disebut dengan campesinos, dan membantu pengobatan beberapa penduduk asli yang sakit tanpa memungut biaya. Pada bulan Mei tahun 1952, mereka memasuki Lima, ibu kota Peru. Di sana mereka bertemu dengan Dr. Hugo Pisci, seorang ilmuwan Peru yang menjabat sebagai Direktur Program Kusta Nasional di Peru. Selain itu, Dr. Pisci juga seorang aktivis politik di Peru. Melalui Pisci inilah akhirnya Guevara dan Granado mendapat rekomendasi untuk akses masuk ke koloni penderita kusta di San Pablo di hutan hujan Amazon Peru. Selama tinggal di sana, Guevara melihat sendiri tentang kelayakan fasilitas yang diperoleh oleh pasien-pasien kusta di sana cukup menyedihkan di wilayah itu. Mereka tidak punya pakaian yang layak, hampir tidak ada makanan, dan tidak ada obat-obatan yang memadai. Penderita lepra ini hanya dikumpulkan di satu lokasi dan diberi pengobatan seperlunya saja. Guevara memperlakukan penderita kusta seperti orang sehat pada umumnya, menjabat tangan mereka tanpa sarung tangan atau pakaian medis yang biasa dikenakan oleh para dokter di sana, mengobrol dengan pasien layaknya teman dekat, bahkan bermain sepak bola dengan beberapa penderita kusta, sembari memberikan konsultasi dan merawat pasien selama beberapa minggu. Mengenai hal ini, Guevara sendiri berpendapat bahwa bentuk solidaritas dan kesetiaan manusia yang tertinggi muncul di antara orang-orang yang kesepian dan putus asa. Perlakuan Guevara dan Granado inilah yang berkesan di hati para pasien lepra, sehingga para pasien itu membuatkan rakit untuk mereka pakai menyusuri sungai Amazon. Rakit ini diberi nama Mambo Tango. Hal ini membuat Guevara terharu. Setelah berpamitan kepada para pasien, mereka berdua memakai rakit itu untuk mengarungi sungai Amazon menuju wilayah Leticia, Kolombia pada akhir Juni tahun 1952. Ketika ia melakukan perjalanan ke Kolombia, Che Guevara dapat merasakan bagaimana hebatnya La Violencia atau perang sipil yang terjadi pada tahun 1948 hingga tahun 1958. Ketegangan yang terjadi di negara itu mengarah pada eskalasi di berbagai wilayah di Kolombia dan memicu terjadinya perang saudara Kolombia. Mereka pun segera menyingkir dari Kolombia dan pergi menuju Venezuela. Di Caracas, Venezuela, Guevara dan Granado bergaul dengan banyak gelandangan dan orang miskin dan mengupayakan pengobatan bagi mereka yang sakit secara gratis. Dari situ mereka memilih berpisah. Sementara Granado memilih bekerja di pusat pengobatan lepra Cabo Blanco di Macuita, sedangkan Guevara memutuskan kembali ke Buenos Aires, Argentina untuk menyelesaikan studi kedokterannya. Dan kedua sahabat itu berpisah dan tidak bertemu kembali selama 8 tahun. Kisah perjalanan Guevara ini kemudian diterbitkan dalam sebuah buku dengan judul The Motorcycle Diaries
yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris pada tahun 1996 yang kelak menjadi karya dengan penjualan terbaik menurut New York Times dan kemudian difilmkan dengan judul yang sama pada tahun 2004, di mana film tersebut memenangi beberapa penghargaan. Sekembalinya ke Argentina, ia menyelesaikan kuliahnya dan memperoleh gelar di bidang kedokteran pada bulan Juni tahun 1953. Sehingga secara resmi ia disebut sebagai Dr. Ernesto Guevara. Namun kehidupannya sebagai seorang dokter tidak membuatnya bahagia. Dengan pengalamannya menjelajahi Amerika Selatan bersama Granado sahabatnya dan menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana kemiskinan yang endemik, penindasan si kaya dengan si miskin, dan sulitnya mendapatkan fasilitas pengobatan bagi orang miskin menjadikannya radikal dan mendorong Guevara untuk berpikir bahwa dia harus meninggalkan dunia kedokteran dan mempertimbangkan politik perjuangan bersenjata atau revolusi. Dari sini terlihat bahwa Guevara menjadi radikal karena apa yang dilihatnya dengan mata kepalanya sendiri. Pengalaman dan pemikirannya dalam dunia politik makin berkembang, dan hal ini semakin menguatkan pandangannya menentang kapitalisme dan kebutuhan untuk menyelamatkan sistem dunia ini. Guevara malah semakin gelisah memikirkan nasib kaum proletari yang pernah dia temui selama perjalanan di Amerika Selatan. Pada tanggal 7 Juli tahun 1953, Guevara kembali melakukan perjalanan. Tujuannya kali ini adalah Bolivia, Peru, Ekuador, Panama, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, dan Guatemala. Saat dia berada di lapas Bolivia, dia justru dituduh sebagai oportunis. Ketika itu di Bolivia dalam masa revolusi nasional. Tidak perlu berlama-lama berada di Bolivia, Guevara kemudian melanjutkan perjalanannya ke Guatemala. Akhir bulan Desember tahun 1953, Guevara tiba di Guatemala. Pada saat itu Guatemala dipimpin oleh Presiden Jacob Arben Guzman yang terpilih secara demokratis. Salah satu program kerja pemerintahannya adalah menghapus praktek sistem latifundia di Guatemala. Untuk mewujudkan hal tersebut, Presiden Arben mencanangkan program reformasi lahan besar-besaran, sehingga semua bagian lahan yang belum digarap disita oleh pemerintah dan diberikan kepada para petani tidak berlahan. Kebijakan ini nantinya dikenal sebagai reformasi tanah. Hanya saja program kerjanya mendapat pertentangan dari perusahaan perkebunan besar yang tidak rela lahannya dibagikan ke petani tak berlahan. Dan salah satu perusahaan tersebut adalah United Fruit Company, perusahaan perkebunan buah tropis asal Amerika Serikat yang merupakan pemilik lahan perkebunan terbesar di Guatemala. Guevara tertarik untuk mendukung program kerja Presiden Arben tersebut. Dia bahkan memutuskan untuk menetap di Guatemala City, ibu kota Guatemala, dan menjadi tenaga medis di sana. Di Guatemala City inilah Guevara bertemu dengan Hilda Gadea Acosta, seorang ekonom Peru yang memiliki hubungan politik sayap kiri yang kuat, dan kelak menjadi istri pertama Guevara. United Fruit Company yang tidak rela kehilangan lahannya akibat reformasi tanah, mulai menghubungi pemerintah Amerika Serikat yang pada gilirannya menugaskan CIA untuk menggulingkan pemerintahan Arbenz. Dimulai dengan embargo senjata Amerika Serikat atas Guatemala. Kemudian merekrut para tentara bayaran dari beberapa negara tetangga. Menyebarkan black campaign yang menuding Presiden Jacob Arben adalah seorang komunis. Dan menunjuk Kolonel Castillo Armas, seorang perwira menengah Angkatan Darat Guatemala yang haus akan kekuasaan, menjadi pemimpin pemberontakan. Kudeta sendiri dimulai pada tanggal 18 Juni tahun 1954. Melalui kudeta ini kubu Arben dapat dikalahkan dan Presiden Arbenz dilengsarkan pada tanggal 27 Juni tahun 1954. Arbenz sendiri dilarikan ke Kedutaan Besar Meksiko untuk meminta suaka politik. Guevara dan Hilda Gadea pun berlindung di Konsulat Jenderal Argentina di Guatemala City. Dan beberapa minggu kemudian pindah ke Mexico City. Penggulingan pemerintahan Arben dan pembentukan kediktatoran Armas memperkuat pandangan Guevara tentang Amerika Serikat sebagai imperialisme
Amerika yang menentang dan berusaha menghancurkan pemerintahan manapun yang berupaya memperbaiki ketimpangan sosial ekonomi yang endemik di Amerika Latin dan negara-negara berkembang lainnya. Guevara memasuki Meksiko pada tanggal 21 September tahun 1954 dan bekerja sebagai dokter di Rumah Sakit Infantil Meksiko, sembari memberikan kuliah di Fakultas Kedokteran Universidad Nacional Autónoma de Meksiko atau Universitas Otonom Nasional Meksiko, dan juga bekerja sebagai fotografer lepas untuk kantor berita Prensa Latina. Dalam masa ini pula, tepatnya pada bulan Juni tahun 1955, Gadea memperkenalkan Guevara dengan para pelarian Kuba, seperti Nico Lopez dan Raul Castro, yang pada gilirannya mengenalkan pada kakaknya, yaitu Fidel Castro. Fidel Castro menjelaskan pada Guevara tentang latar belakang dan tujuan gerakan yang dipimpinnya. Selama percakapan panjang dengan Castro pada malam pertemuan pertama mereka, Guevara menyimpulkan bahwa penyebab bobroknya rezim Batista di Kuba adalah imperialisme Amerika Serikat yang telah mengeksploitasi Amerika Latin. Dari diskusi tersebut, akhirnya Guevara memutuskan untuk bergabung sebagai pengikut Fidel Castro. Pada bulan September tahun 1955, Guevara menikahi Hilda Gadea setelah mengetahui Gadea mengandung anaknya. Pada tanggal 15 Februari tahun 1956, anak perempuan mereka lahir dan diberi nama Hilda Beatriz Guevara Gadea dan biasa dipanggil Hildita oleh kedua orang tuanya. Che Guevara pindah ke Kuba pada tahun 1958 dan mulai bergabung dengan pengikut Castro. Awalnya Guevara dipersiapkan menjadi dokter medis tempur dalam kelompok tersebut. Namun pada akhirnya Guevara ikut serta dalam pelatihan militer dengan anggota gerakan. Bagian kunci dari pelatihan melibatkan pembelajaran taktik hit and run dalam pertempuran gerilya. Pelatihan itu sendiri dipimpin langsung oleh Jenderal Alberto Bayo. Bahkan Guevara menjadi murid kesayangan Jenderal Bayo di antara mereka yang mengikuti pelatihan dan mendapat nilai tertinggi pada semua tes yang diberikan. Dan di akhir pelatihan, Jenderal Bayo bahkan menyebut Guevara sebagai gerilyawan terbaik yang pernah ada. Selama masa-masa ini, semakin terbukti kehandalan Che Guevara dalam menyusun taktik strategi pertempuran. Namun selain kemenangan demi kemenangan dalam setiap pertempuran, Guevara juga menghadapi masalah yang serius. Dari mulai gangguan nyamuk hutan sampai dengan penyakit asmanya yang sering kambuh. Hal terakhir ini bisa disebabkan oleh kebiasaan Guevara yang merupakan seorang perokok berat. Di sela-sela revolusi, Guevara juga mendirikan pabrik untuk membuat granat, membangun dapur darurat untuk membuat roti bagi penduduk sekitar, dan menorganisir sekolah untuk mengajar penduduk yang buta huruf untuk bisa membaca dan menulis. Selain itu, Guevara mendirikan klinik kesehatan untuk memfasilitasi pengobatan bagi warga sekitar secara gratis. Pemikiran Guevara dan gaya kepemimpinan Guevara membuat Castro menaruh kekaguman pada sosok Guevara. Di samping karena dia adalah komandan yang brilian. Dengan pertimbangan yang matang, akhirnya Fidel Castro menjadikan Guevara sebagai orang nomor 2 dalam rantai komandan pasukan revolusioner. Guevara juga banyak mendapat simpati dari penduduk Kuba yang rata-rata miskin dan diperparah dengan gaya kepemimpinan Presiden Fulgencio Batista yang semena-mena. Sebagai orang nomor 2 dalam rantai komando, Guevara juga dikenal sebagai orang yang disiplin dan tegas. Dia tidak akan segan-segan menghukum mati setiap revolusioner yang kedapatan berkhianat, desersi, sampai dengan mereka yang melakukan kejahatan yang merugikan warga masyarakat. Seperti yang terjadi pada Jose Moran Losilla. Dia kedapatan merampok dan melakukan pungutan liar kepada setiap petani di Sierra Maestra dan juga memperkosa putri seorang petani. Saat petani itu meminta pertanggungjawabannya, Losilla malah membantai petani itu dan anaknya. Mendengar laporan tersebut, Guevara segera memimpin pasukan menangkap Losilla dan mengeksekusinya tanpa ampun. Pada tahun 1956, pasukan yang setia kepada Castro memperkarasai gerakan 26 Juli. Perlawanan ini bertujuan untuk mendirikan pangkalan di pegunungan Sierra Maestra.
Namun karena diserang pasukan pemerintah, hanya 22 dari 82 orang anggotanya yang berhasil mencapai puncak pegunungan Sierra Maestra. Dalam beberapa bulan berikutnya, mereka menyerbu kamp tentara, membangun persediaan senjata mereka, dan akhirnya memperoleh kemenangan atas wilayah tersebut. Setelah menguasai wilayah tersebut, mereka mendistribusikan kembali tanah secara merata di antara semua petani. Sebagai gantinya, para petani memberi bantuan untuk melawan pasukan Batista. Popularitas Castro yang semakin meningkat menyebabkan peningkatan kekuatan pasukannya. Anggota tentaranya terdiri dari para petani, pelajar, hingga pemuka agama. Marah pada pertumbuhan popularitas tentara Castro, pemerintah Batista mengeksekusi orang-orang di depan umum. Protes kepada pemerintahannya akhirnya semakin memuncak. Pada tahun 1958, pasukan Castro yang sebagian besar terdiri dari orang-orang miskin dan terpinggirkan, mendapat dukungan dari kelas menengah yang berpengaruh, seperti pengacara, dokter, akuntan, dan pekerja sosial mulai bergabung di barisannya. Pasukan Castro bertempur dengan gagah berani melawan pasukan pemerintah. Pasukan pemerintah pun mengalami kekalahan satu demi satu. Pada bulan Oktober tahun 1958, Guevara memainkan peran penting dalam pertempuran Las Mercedes. Kemenangannya berhasil menggagalkan rencana pemerintah Batista yang berniat menghancurkan pasukan Castro. Dia kemudian memimpin pejuang menuju Havana untuk tekanan terakhir. Pasukannya berhasil mengambil alih Santa Clara. Kemenangan ini menjadi pembuka jalan kemenangan gerilya yang menentukan revolusi. Pada masa ini juga Guevara dekat dengan Aleida March de la Torres, salah satu anggota revolusi yang nantinya menjadi istri kedua Guevara. Guevara dan pasukannya bersama dengan William Morgan adalah anggota revolusioner pertama yang memasuki ibu kota Kuba Havana pada 2 Januari tahun 1959 dan disambut meriah oleh warga Havana yang baru saja terbebas dari rezim Batista. Menyusul Fidel Castro 6 hari kemudian pada tanggal 8 Januari tahun 1959. Segera setelah kemenangan revolusi Kuba, Hilda Gadea datang ke Kuba pada akhir Januari tahun 1959 memenuhi undangan Guevara. Namun Guevara memberitahu pada Gadea bahwa dia sedang dekat dengan wanita lain. Pasangan ini resmi bercerai. Namun Guevara tetap bertanggung jawab membiayai Gadea dan anak mereka. Gadea pun setuju untuk menetap di Kuba. Mereka resmi bercerai pada tanggal 22 Mei tahun 1959. Guevara lalu menikah dengan Aleida March de la Torres pada tanggal 2 Juni tahun 1959. Dari pernikahan keduanya ini, Guevara dikaruniai 4 orang anak. Pada bulan Februari tahun 1959, pemerintah revolusioner menganugerahi Guevara sebagai seorang warga negara Kuba sejak lahir, sebagai pengakuan atas perannya dalam kemenangan revolusi Kuba. Tidak hanya itu, Che Guevara juga diangkat sebagai Menteri Perindustrian, Menteri Keuangan, dan Presiden Bank Nasional Kuba. Dengan kekuasaan ini, dia menghilangkan ketidaksetaraan sosial dengan menasionalisasi pabrik, bank, dan bisnis. Dia bahkan menyediakan fasilitas perumahan, perawatan kesehatan, dan pekerjaan bagi orang Kuba. Pada tanggal 12 Juni tahun 1959, Castro mengutus Guevara dalam tur 3 bulan ke 14 negara peserta konferensi Asia Afrika di Bandung yang diselenggarakan pada tahun 1955. Di antara negara-negara tersebut adalah Maroko, Sudan, Mesir, Suriah, Pakistan, India, Sri Lanka, Burma, Thailand, Indonesia, Jepang, Yugoslavia, Yunani, ditambah juga Singapura dan Hong Kong. Ketika itu Presiden Indonesia adalah Insinyur Soekarno. Ketika berkunjung ke Indonesia, Guevara merasa cocok dengan Presiden Soekarno. Keduanya terlibat dalam obrolan panjang namun santai, karena kedua orang ini mempunyai antusiasme yang sama dan pemikiran yang hampir mirip. Bahkan mereka berbagi aspirasi revolusioner kiri dalam melawan imperialisme barat. Dari diskusi ini, Guevara juga menjalin kerjasama ekonomi antara Indonesia dan Kuba. Ia juga sempat mengunjungi Candi Borobudur.
Usai menemui Soekarno, Guevara sangat terkesan dengan Soekarno dan mengajaknya berkunjung ke Kuba. Setahun setelah Guevara mengunjungi Indonesia, giliran Presiden Soekarno yang mengunjungi Kuba pada tanggal 13 Mei tahun 1960. Pemimpin Kuba Fidel Castro dan Che Guevara langsung menyambut Soekarno di Bandara Jose Marti Havana. Soekarno banyak bercerita tentang Castro tentang apa yang pernah dilakukannya selama di Indonesia. Presiden pertama Indonesia itu membawa hadiah kepada Castro berupa keris, senjata tradisional khas Indonesia. Dari pertemuan di Kuba, terlihat Soekarno, Che Guevara, dan Fidel Castro menunjukkan hubungan yang sangat dekat. Fidel Castro, yang juga anti-Amerika, satu pemikiran pula dengan Soekarno. Sejarah menunjukkan bahwa para pemimpin ini tidak pernah mau diperalat oleh Amerika Serikat. Memasuki tahun 1964, terobosan dan serangkaian orasi yang dilakukan Che Guevara untuk Kuba secara tidak langsung mempopulerkannya menjadi negarawan revolusioner kelas dunia saat itu. Guevara banyak menghadiri konferensi negara-negara di dunia, dan dalam setiap kesempatan, dia selalu mencela setiap praktek eksploitasi negara-negara maju terhadap negara dunia ketiga yang marak terjadi saat itu. Seperti yang dilakukannya di New York saat memimpin delegasi Kuba di PBB pada tanggal 11 Oktober tahun 1964. Dalam pidatonya di sidang Majelis Umum PBB, Guevara dengan tegas mengkritik ketidakberdayaan PBB dalam menghadapi sistem apartheid yang brutal di Afrika Selatan. Dia mempertanyakan untuk apa mendirikan PBB kalau memperjuangkan persamaan hak orang kulit hitam di Afrika Selatan saja tidak mampu. Di kesempatan yang sama, Guevara juga kembali mencela Amerika Serikat dengan kebijakan diskriminasi warna kulitnya. Selama di New York ini, Guevara menghadapi 2 kali upaya pembunuhan terhadap dirinya yang dilakukan orang-orang buangan Kuba atas perintah CIA. Menjadi orang nomor 2 paling berpengaruh di Kuba tidak lantas membuat Guevara bahagia. Sebaliknya dia malah menjadi gelisah dengan nasib kaum tertindas di belahan bumi lainnya. Terlebih lagi akibat kecaman Guevara terhadap Uni Soviet. Pihak Soviet jadi balik menekan pemerintahan Castro yang pada gilirannya membuat hubungan antara Castro dan Guevara menjadi dingin. Guevara menjadi lebih sering menghilang dari publik Kuba. Rumor pun banyak beredar tentang alasan Guevara menghindar dari publik. Selama masa-masa ini, Guevara berpikir untuk mengobarkan revolusi sekali lagi melawan eksploitasi kapitalis di suatu tempat di luar Kuba. Pada tanggal 31 Maret tahun 1965, Guevara menulis surat perpisahan kepada Castro. Dalam suratnya, Guevara berpamitan dengan Castro dan menjelaskan tujuannya keluar dari Kuba adalah untuk mewujudkan cita-citanya membebaskan setiap kaum miskin dari penindasan. Karena itu dia perlu mengobarkan revolusi di luar Kuba. Guevara menjelaskan juga tentang solidaritasnya dengan revolusi Kuba. Selain itu, dia menyatakan mundur dari semua jabatan dan urusan di pemerintahan. Dan dia juga mengatakan akan melepaskan kewarganegaraan kehormatan Kuba yang dia miliki. Karena menurutnya dirinya bukan hanya milik Kuba, tapi juga milik seluruh orang yang tertindas. Setelah bulan April tahun 1965, dia meninggalkan Kuba dan keluar dari kehidupan publik. Pergerakan dan keberadaannya selama 2 tahun berikutnya tetap dirahasiakan. Belakangan diketahui bahwa dia telah melakukan perjalanan ke tempat yang sekarang menjadi Republik Demokratik Kongo dengan pejuang gerilya Kuba lainnya dalam upaya yang terbukti sia-sia untuk membantu batalion Patrice Lumumba yang sedang berperang di sana. Di tahun berikutnya, yaitu pada musim gugur tahun 1966, dia pergi ke Bolivia dengan melakukan penyamaran. Di Bolivia dia melakukan upaya untuk meyakinkan rakyat Bolivia di wilayah Santa Cruz agar memberontak melawan pemerintahan tidak berhasil. Usaha untuk melakukan pemberontakan di Bolivia tidak hanya gagal, tetapi juga mengorbankan nyawanya. Dia ditangkap dalam kondisi terluka oleh pasukan pemerintahan Bolivia. Dia tertembak di betis sebelah kanan. Rambutnya kusut dan kotor. Pakaian yang dikenakannya robek di beberapa bagian. Che Guevara pun dibawa ke La Higuera pada tanggal 8 Oktober tahun 1967.
Keesokan harinya, Presiden Bolivia René Barrientos memerintahkan agar Che Guevara ditembak mati. Guevara dinyatakan meninggal pada pukul 13.10 waktu setempat. Dia meninggal di usia yang masih relatif muda, yaitu 39 tahun. Secara keseluruhan, Che Guevara ditembak sebanyak 9 kali oleh eksekutor, yaitu Sersan Mario Terán. Ini termasuk 5 kali di kakinya, sekali di bahu dan lengan kanan, dan sekali di dada dan tenggorokan. Nampaknya tentara Bolivia ingin memanipulasi kabar bahwa Che Guevara tewas dalam sebuah baku tembak. Karena menembak mati seorang tawanan perang tanpa proses peradilan jelas melanggar konvensi Jenewa. Usai dieksekusi, jenazah Guevara segera diterbangkan ke Villa Grande untuk dimandikan dan akan dipamerkan di depan pers pada tanggal 10 Agustus tahun 1967. Jenazah Guevara dimandikan di sebuah fasilitas pemulasaran jenazah yang bernama Nuestra Senora de Malta. Setelah dimandikan dan dipamerkan kepada publik, seorang dokter militer memotong kedua tangan Guevara untuk dibawa dan dicocokkan sidik jarinya dengan catatan kependudukan Guevara di Argentina. Setelah didapati cocok, kedua tangan Guevara itu dikirim ke Kuba. Lalu jenazahnya dimakamkan di suatu tempat yang dirahasiakan bersama jenazah rekan-rekan Guevara lainnya. Pada bulan Juli tahun 1997, tim gabungan ahli geologi Kuba dan antropolog forensik Argentina menemukan sisa-sisa kerangka 7 mayat di 2 kuburan massal, termasuk 1 orang tanpa tangan. Pejabat pemerintahan Bolivia dengan Kementerian Dalam Negeri kemudian mengidentifikasi kerangka itu sebagai Che Guevara. Dengan mencocokkan gigi kerangka itu dengan plester cetakan gigi yang dibuat di Kuba sebelum ekspedisi Guevara ke Kongo. Setelah diyakini bahwa kerangka tersebut adalah Che Guevara, kerangka tersebut dibawa ke Santa Clara, Kuba dan dimakamkan kembali untuk disatukan dengan kedua tangannya di sebuah mausoleum yang dipersiapkan khusus untuknya pada tanggal 17 Oktober tahun 1997 dengan dihadiri seluruh rekan-rekan revolusioner Che Guevara yang masih hidup, termasuk Fidel dan Raul Castro. Istri dan anak-anak Guevara, juga ribuan rakyat Kuba ikut menghadiri pemakaman dan memberikan penghormatan terakhir kepada Che Guevara. Dari kisah hidup Che Guevara yang saya rangkum dari beberapa sumber media online, bisa disimpulkan kenapa Che Guevara tetap dijadikan simbol perlawanan di seluruh dunia. Semangat perjuangannya dalam menuntut persamaan hak menjadi inspirasi banyak kaum muda di seluruh dunia untuk melawan ketika ditindas. Guevara tidak datang dari keluarga miskin. Dia juga bukan orang asli Kuba atau Guatemala, bukan pula orang Kongo ataupun Bolivia. Dia juga bukan keturunan orang kulit hitam di Amerika. Tetapi dia mau berjuang mati-matian, mengusahakan persamaan hak dan kebebasan untuk mereka. Che Guevara tidak hanya menjadi lambang perjuangan kaum revolusioner Kuba, tetapi juga semua orang di dunia yang mendambakan keadilan, kebebasan, dan persamaan hak, apapun ideologi yang mereka anut. Guevara juga menjadi simbol tidak resmi perlawanan rakyat Palestina melawan pendudukan Zionis. Dia juga menjadi simbol kaum LGBT yang menuntut dihapuskannya diskriminasi atas mereka. Dia juga dipakai sebagai simbol perlawanan Irlandia Utara terhadap aneksasi Britania Raya. Juga orang Afro-Amerika terhadap dominasi orang kulit putih. Dia akan tetap dijadikan simbol perlawanan terhadap ketidakadilan di seluruh dunia sampai pada kemenangan yang abadi. Itu tadi kisah kehidupan dari Che Guevara. Saya berharap semoga kisah ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Dan jika masih ada materi yang kurang dalam penyajian saya di video saya kali ini, silakan teman-teman tambahkan dan tuliskan di kolom komentar. Terima kasih sudah mendengarkan cerita Adelisti pada hari ini, dan tunggu cerita-cerita selanjutnya yang lebih seru.